One Home One Digital Talent bersamaku Firly Istighfarin dan masih juga bersama dengan Mas Fengki Christian. Kita masih membahas mengenai melindungi brand Anda, strategi cyber security untuk pemasaran digital. Betapa pentingnya sebuah brand yang sudah kita ciptakan, yang sudah kita bangun, dan gimana caranya supaya brand kita ini aman dari serangan cyber. Wah, tadi sudah dijelaskan ya panjang lebar oleh Mas Fengki dan bikin kita overthinking. Kapan sih terakhir kita update Windows? Kapan terakhir kali kita ganti password? Nah, berikutnya adalah gimana sih perusahaan ini bisa mendeteksi dan mencegah ancaman cyber yang ditargetkan terhadap brand mereka nih, Mas Fengki? Iya, jadi apa nih? Lebih ke penerapan teknologinya ya berarti ya. Hmm, Jadi kalau teknologi itu sebetulnya nggak ada habisnya. Mungkin kalau bicara produk terkait dengan cyber security itu ratusan deh, seluruh dunia tuh banyak banget dan itu hmm, punya punya nilai-nilai ini sendiri gitu loh, punya value-nya sendiri-sendiri. Tapi yang paling jelas kalau kita brand owner, kita mesti pikirin gimana kita bisa mendeteksinya dulu. oke. Kalau tadi ada brand kita tahu-tahu nongol di dark web, tahu-tahu brand kita dibicarakan viral di banyak tempat gitu kan. Nah, gimana kita bisa mendeteksi itu gitu kan? Nah, itu kita perlu apa yang kalau teknisnya kita perlu melakukan monitoring atau pemantauan gitu kan. Nah, deteksi ancaman cyber terhadap brand kita ini kita bisa lakukan secara real time. Mhm. Nah, gimana caranya? Jadi kalau kita dari luar, kita bisa mendeteksi itu dengan tools-tools yang namanya istilahnya itu apa ya? Attack Surface Management. Nah, di Attack Surface Management tools ini mereka melakukan monitoring tuh atas kalau kita jadi dia seolah-olah jadi kayak hacker eye. Jadi kayak matanya si penyusup gitu. Dia Mhm. ngeliatin si penyusup itu kan ngeliatin nih ada bolong nggak sih dari website ini gitu kan. Nah, kalau ada bolong dari website ini, dia akan coba masuk gitu. Nah, kalau dia udah masuk kan dia akan mencari sesuatu value kan. Hmm. Value-nya apakah value itu brand, value itu uang umumnya gitu kan, atau apa gitu. Nah, jadi kita mesti bisa memastikan terkait dengan brand kita bisa lihat dari pendekatan hacker eye. Nah, ini tools-tools ini namanya Attack Surface Management. Nah, salah satu tools Attack Surface Management yang mungkin kalau di kita ya, di anggota saya ada Aptiknas Cyber Security Chapter. Nah, gitu kita ada produk namanya Security Scorecard itu yang banyak pakai di bank-bank di Indonesia. Terus ada lagi Arctic Security. Nah, itu malah yang pakai levelnya negara. Nah, Hmm. negara ngeliatin mana aja yang kira-kira bermasalah gitu. Nah, jadi Arctic Security itu juga salah satu attack surface management. Itu dari sisi luar, dari hacker eye. Nah, kalau dari sisi dalam, dari sisi perusahaannya sendiri, mereka bisa melakukan namanya monitoring atas log management. Jadi yang tadi saya bilang, kalau ada komputernya diakses, kayak kamu lah, emailmu diakses, kan Mhm. tahu kan ada notifikasi kan. Nah, itu sebetulnya ada lognya gitu kan bahwa ada yang akses dari komputer ini IP-nya sekian, jam sekian sampai jam sekian gitu loh. Nah, ini namanya kalau di teknisnya namanya Security Information and Event Management atau SIEM. Nah, tools terkait dengan ini banyak gitu ya. Nah, contoh penggunaan teknologi SIEM ini mereka kalau kita nanti teman-teman pada browsing namanya Network Detection and Response atau Extended Detection and Response. Jadi ini urusannya apa? Cuman deteksi, ngelihat ada threat apa enggak, kemudian monitoring. Terus kalau ada monitoring apain? Dia ngasih tahu. Jadi tugasnya hanya ngasih tahu gitu kan. Terus mesti ada action dong Pak. Iya, mesti ada action. Orang mesti ada action. Nah, orang yang action ini orang-orang yang kita latih untuk bisa melakukan action-action yang diperlukan gitu kan. Jadi jangan ragu untuk investasi gitu loh. Karena kadang-kadang orang mikir, ah Pak, gua ngapain Pak? Belum perlu Pak, masih kecil saya. Tapi begitu brandnya rontok, kagak bisa naik Hmm. lagi loh. Iya. Habis. Begitu diserang hacker, websitenya mati, kemudian operasional terganggu, brand ditinggalkan sama customer, Anda naik lagi susah gitu kan. Mau pilih mana? Mau keluar duit sekarang atau nanti ngobatinnya lebih setengah mati gitu kan. Sekarang aja Nah kalau itu. gitu. Nah itu, jadi kadang-kadang saya selalu bilang ke teman-teman yang mikirin, ah gampang Ki, gue pasti aman deh. Nggak bisa. Di cyber security itu nggak ada yang 100% aman. Kamu udah ngerti kayak gini-gini aja, udah pakai tools macam-macam masih bisa bolong kok. Nah, Itu kan, itu. Jadi itu yang menurut saya mesti concern. Terus sekarang ini lagi rame artificial intelligence. Pasti ya, teman-teman sering denger ya kan, AI. AI, ya Hmm. AI gitu kan. Hmm. Nah, AI dan machine learning ini juga digunakan untuk mendeteksi ini. Jadi keamanan cyber juga sekarang udah pakai itu. Jadi sekarang udah
banyak tools-tools untuk bisa melihat, misalnya gini, pada saat terjadi ada serangan, yang terjadi kita akan ngerasa laptop kita lambat. Nah, apa ya, Toto laptop gua kok lambat banget nih, mengakses internet lambat banget, lola banget nih gitu kan. Nah, tanpa sadar, karena apa? Jaringan itu lagi dipenuhin sama yang lain. Jaringannya itu lagi dipakai oleh yang namanya ransomware, lagi mengcopy dirinya dari satu laptop ke laptop yang lain, dari server ke server yang lain. Mati itu tuh lama-lama kan gitu. Iya. Nah, jadi ini yang makanya tools-tools kayak monitoring traffic, kalau yang kayak saya pegang itu apa namanya PRTG gitu kan, mereka melakukan anomali, mendeteksi anomali traffic di jaringan. Jadi kalau pada saat tadinya normal-normal nih, enak-enak aja nih pakai gitu kan, tahu-tahu mendadak tinggi, tung gitu kan, melambung tinggi, kemudian nggak bisa diakses ke jaringan, semua mampet, kontak orang IT juga lagi pusing ternyata. Ternyata ini ada sesuatu di jaringan gitu. Nah, itulah yang saya bilang, tanpa sadar kita banyak sekali nggak sadar ini di dalam jaringan kita sebetulnya udah banyak nih apa namanya ransomware virus yang lewat gitu loh, dan itu membebani jaringan gitu. Nah, jadi memonitor anomali traffic ini penting ya. Jadi penggunaan AI tools, machine learning untuk mendeteksi hal-hal kayak gini itu penting di kita harus lakukan. Terus kalau di dalam konsep cyber security, ini bahasa teknis lagi, sorry ya, pagi-pagi udah rada banyak bahasa teknis nih. Jadi mungkin abis dengerin kita rada ngebul sedikit Firly palanya. Namanya Zero Trust Security Model. Zero Trust itu apa? Namanya Zero Trust, saya nggak percaya kamu gitu. Jadi sebelum melakukan apapun, pikirnya gitu, saya nggak percaya kamu, coba buktiin gitu loh. Kalau mau ngakses, gimana, coba buktiin ada aksesnya nggak. Kalau mau ini gimana. Jadi Zero Trust Security Model itu udah ada di otak kita gitu. Pendekatan itu yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua kita nggak percaya dulu gitu kan. Kita lihat buktinya dulu, gimana cara aksesnya, gimana cara datanya disimpan, dan macam-macam gitu. Nah, itu namanya Zero Trust Mindset gitu ya. Nah, jadi Zero Trust ini dikembangkan dalam pendekatan-pendekatan untuk memastikan keamanan cyber bisa tercapai. Terus yang tadi tuh urusan siapa ngakses apa, terus apa berapa lama segala macam, itu namanya access control. Ya, bahasa teknisnya role based access control, RBAC, role based access control. Kamu bisa ngakses mana dalam waktu berapa lama dan selesainya kapan, gitu kan? Itu semua didefinisikan gitu, agar bisa tahu nih siapa aja yang mengakses, berapa lama, kemudian dia ngakses kemana gitu loh. Mau itu physical, jadi misalnya saya mau ngakses ke komputermu, jadi kan secara fisik datang gitu kan. Nah, itu kan dilihat gitu. Tapi ada juga yang mungkin secara tidak fisikal, jadi virtual gitu. Dia mengakses, kan sering kita kan, saya kasih kamu Google Drive ya, itu kan kamu mengakses data saya sebetulnya. Iya kan? Tapi saya batasin gitu. Misalnya, oh ya, kamu bisa akses ya sampai jam sekian, saya tutup ya gitu. Jadi itu yang apa namanya, pengelolaan akses gitu ya. Kemudian tadi saya udah cerita soal enkripsi. Ini juga kita nggak lakuin nih kan. Tapi enkripsi kita bisa lakukan. Kalau yang lain-lain biasalah. Kamu di laptop atau di desktop ada antivirus nggak? Sekarang di smartphone kita ada antivirus nggak gitu. Kalau nggak ada antivirus ya pasti suatu saat gampang sekali data itu diambil. Karena memang nggak ada proteksinya kan. Gitu loh. Jadi itu yang penting. Tadi saya udah cerita juga soal patch management ya, Windows update ya kan, ada Linux, pakai Linux update, ada Androidmu juga minta update dong. Perhatiin nggak sih, Android kita, smartphone kita kan, kalau kita pakai brand tertentu kan dibilang kan, oh ya Anda diminta melakukan update. Iya. Nah, kalau nggak update gimana? Bisa, tapi bisa jebol gitu kan. Siapa-siapa aja bisa jebol gitu loh. Jadi pembaruan patching itu reguler itu harus ya, mandatory kita harus lakukan ya. Ya mungkin itulah kurang lebih menurut saya ya. Selain kita harus nyiapin tim-tim kita juga harus siap dengan apa namanya, incident plan-nya mereka. Jadi rencana tanggap insiden, kemudian ada audit berkala, ada teman-teman yang selalu memonitor ya tren-tren keamanan cyber ya kan. Kalau jangan sampai tahunya belakangan. Kita baru tahu nih kemarin Dirjen Pajak ngirimin email nih ke semua kelihatannya, padahal itu ternyata email phishing, email palsu gitu kan, yang menjebak kita gitu. Jangan sampai kita ketinggalan informasi seperti itu sih. Kurang lebih kayak gitu, Firly. Jadi inti daripada inti adalah jangan pernah malas untuk mengupdate, itu aja sih ya. Jadi kalau kita sebelumnya merasa bahwa yang namanya update itu wasting time gitu kan, ngabisin banyak waktu, terus ngerepotin. Nah, ternyata ini bentuk pengamanan mereka untuk data-data kita, begitu ya Mas Fengki ya? Ya. Oke, baik, 1 jam sudah kita ngobrol di sini Mas Fengki di One
One Home One Digital Talent. Kalau begitu saya tutup. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Oke. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari ini. Melindungi brand Anda, strategi cyber security untuk pemasaran digital. Keren banget. Dan untuk kamu guys, jangan lupa untuk terus mendengarkan One Home One Digital Talent setiap hari Kamis mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Tentunya dengan narasumber-narasumber hebat kita. Kalau begitu, thank you so much Mas Fengki. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Firly. Thank you semua. Oke guys, jangan kemana-mana karena kita akan terus lanjut lagi nih. Ada Vina dan Yaser di Good to Great. Tentunya akan terus menemani kamu. Firly Sikfarin for Publika FM. Jadilah versi terbaik dirimu.